Kecerdasan dan komunikasi hewan, aplikasi populasi statistik, dan konsep komunitas. Dosen pengampu Nur Fitriana SAM MPD. Materi 1. Kecerdasan dan komunikasi hewan merupakan perilaku hewan yang muncul akibat respon terhadap stimulus yang datang, menggambarkan bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan berpikir walaupun sangat terbatas. Kemampuan ini disebut kecerdasan hewan. Berikut adalah hewan tercerdas di dunia, yaitu pertama simpanse. Simpanse merupakan binatang atau hewan yang menggunakan strategi dan bekerja sama dalam berburu makanan yang diinginkan. Kedua, perilaku belajar hewan. Ini berarti bertindak, bereaksi, atau berfungsi dalam suatu cara tertentu sebagai respon terhadap beberapa stimulus atau rangsangan. Atau dengan kata lain, perilaku merupakan tanggapan ataupun merespon terhadap berbagai stimulus, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh sendiri, berkaitan dengan apa yang dilakukan makhluk hidup dan bagaimana hidup tersebut melakukannya. Perilaku juga merupakan aktivitas suatu organisme akibat adanya suatu stimulus. Perilaku organisme ini meliputi perilaku hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Rahmawati 2014. A. Bentuk-bentuk perilaku hewan. Bentuk-bentuk dari perilaku hewan dapat terbagi menjadi dua, yaitu perilaku hewan yang berasal dari bawaan yang umumnya diwariskan, dan perilaku yang terajar atau terlatih. Dwi dan Sugiharti 2011. Yang pertama, perilaku bawaan atau innate behavior. Ini merupakan perilaku bawaan yang bersifat tetap diprogram secara genetik. Kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatannya tidak mengubah perilaku tanpa pengalaman spesifik sebelumnya. Rahmawati 2014. Untuk melakukan perilaku bawaan, kadang-kadang diperlukan suatu isyarat tertentu. Isyarat tersebut disebut relais atau pelepas. Relais atau pelepas ini dapat berupa warna, yaitu berupa zat kimia. 3. Yaitu komunikasi hewan. Komunikasi hewan adalah cara yang digunakan oleh hewan untuk memberikan informasi kepada sesamanya, merespon sesuatu yang datang kepadanya, atau bahkan menarik perhatian lawan jenis. Komunikasi tidak hanya terjadi pada manusia, melainkan juga terjadi pada hewan. Hanya saja komunikasi hewan sangat sederhana, ditandai dengan tindakan-tindakan yang bersifat refleks. Hewan berkomunikasi dengan mengandalkan insting serta bahasa isyarat seperti menggonggong, menggeram, menyerang, dan lain-lain. Komunikasi hewan cenderung dilandasi penggunaan tanda alamiah. Semakin tinggi intelijensi pada hewan, semakin rendah nalurinya. Keempat, jenis-jenis komunikasi hewan. Hewan tidak memiliki kemampuan menggunakan bahasa sebagai media berkomunikasi sebagaimana manusia. Namun, hewan mempunyai cara lain untuk menyampaikan pesan ke sesama hewan lain. Spesies hewan yang berbeda menggunakan jenis komunikasi yang berbeda pula. Ada dua jenis utama komunikasi pada hewan, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikut adalah komunikasi hewan verbal, yaitu pertama suara. Yang kedua, komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi nonverbal hewan. A. Ekspresi wajah. B. Gerakan dan bahasa tubuh. C. Bau dan sinyal. D. Sentuhan. 3. Feromon. Digunakan oleh beragam hewan, diantaranya semut, kupu-kupu, dan rayap. Feromon berasal dari kata fer, membawa, dan hormon, dan artinya pembawa hormon. Feromon adalah isyarat yang digunakan di antara hewan satu spesies yang diproduksi dalam kelenjar khusus untuk disebarkan. Materi kedua, aplikasi populasi statistik. Yang pertama, populasi dalam statistik merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam statistik tidak terbatas pada sekelompok orang saja, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Margono 2011
nomor 119 mengemukakan bahwa suatu populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Metode penarikan atau pengambilan data dengan jelas mewakili atau melibatkan seluruh anggota populasi disebut sensus. Seorang peneliti meskipun mengetahui bahwa metode sensus ini akan banyak memerlukan pikiran, memakan waktu yang relatif lama dan biayanya mahal, namun tetap melakukan sensus. Yang kedua, konsep kelimpahan. Kelimpahan merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis. Kelimpahan juga diartikan sebagai jumlah individu per satuan luas per satuan volume. Kelimpahan adalah proporsi yang dipresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam suatu komunitas. Perhitungan indeks kelimpahan relatif atau IKR dengan persamaan yang diadopsi dari Krebs tahun 1989, yaitu IKR sama dengan jumlah individu suatu spesies atau NI dikali 100 dibagi dengan jumlah total individu yang ditemukan atau N. Ketiga, intensitas dan prevalensi hewan. Yang pertama, intensitas merupakan suatu kerapatan makhluk hidup dalam suatu tempat tertentu. Dalam suatu kerapatan, jumlah makhluk hidup tersebut terdapat beberapa spesies pendatang baru yang ikut serta dalam kelompok tersebut. Adapun rumus dari intensitas sama dengan parasit yang ditemukan dibagi dengan ikan yang terinfeksi. Adapun contoh dari tabel di atas yaitu intensitas atau ekor dan kategorinya. Nah, yang kedua adalah prevalensi, menunjukkan jumlah dan ukuran area-area yang ditempati spesies dalam konteks daerah yang lebih luas. Masalah sebaran. Suatu spesies hewan yang prevalensinya tinggi dapat lebih sering dijumpai. Spesies yang prevalensinya rendah yang daerah penyebarannya terbatas hanya ditemui di tempat tertentu, sedangkan fekunditas merupakan tingkat kinerja potensi populasi itu untuk menghasilkan individu baru dan dispers adalah sebaran individu intrapopulasi. Dapat kita lihat pada gambar prevalensi sama dengan jumlah ikan yang terinfeksi parasit dibagi dengan jumlah sampel ikan yang diamati dan dikali 100%. Intensitas sama dengan jumlah total parasit yang menginfeksi dibagi dengan jumlah sampel ikan yang terinfeksi. Yang keempat adalah dispers. Ini merupakan penyebaran dari beberapa populasi. Setiap populasi apabila telah mencapai tingkat kepadatan kerapatan tertentu dan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan akan cenderung mengalami penyebaran. Di tempat baru, populasi akan menempati, beradaptasi, dan membentuk keseimbangan yang baru kembali. Beberapa tipe penyebaran adalah seragam, acak, dan acak berkelompok. Pola dispersi untuk populasi dapat ditentukan secara statistik dengan variansi dari jumlah pencuplikan. Secara statistik, hubungan antara rataan X dan variansinya atau S2 yang menentukan pola dispersi suatu hewan dapat ditentukan sebagai berikut. Bila S2 sama dengan X berarti hewan menyebar secara acak. Bila S2 lebih besar dari X berarti hewan pola dispersi hewan berkelompok atau agregat. Bila S2 lebih kecil dari X berarti hewan pola dispersi seragam atau uniform. Adalah fekuditas dan kelulusan hidup. Fekuditas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ikan. Fekunditas adalah jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk betina atau jumlah telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Jumlah telur sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot sebutir telur. Fekuditas sama dengan jumlah telur dibagi bobot induk persalinan. Yang kedua, kelulusan hidup. Kelulusan hidup hewan adalah perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir percobaan dengan jumlah individu yang hidup pada awal percobaan. Effendi mengatakan bahwa kelulusan hidup akan ikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus kelulusan hidup sama dengan NT dibagi N0 dikali 100%. Yang keenam, konsep keanekaragaman. Ini merupakan jumlah total spesies dalam suatu area sebagai jumlah spesies antar jumlah total individu dari spesies yang ada di dalam suatu komunitas. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Rumus dapat dilihat pada gambar serta keterangannya. Ketujuh, konsep keseragaman. Diversitas maksimum atau HAMAX terjadi bila kelimpahan
semua spesies di semua stadion merata, atau apabila H max sama dengan log 2 rasio keanekaragaman yang terukur dengan keanekaragaman maksimum dapat dijadikan ukuran keseragaman. Keterangan dapat dilihat pada gambar. Yang kedelapan, dominansi. Untuk mengetahui adanya tidaknya digunakan indeks dominansi Pons. Materi ketiga yaitu konsep komunitas. Yang pertama, pengertian komunitas adalah sekumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam derajat keterpaduan komunitas lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Semua organisasi merupakan bagian dari komunitas dan dari komponennya saling terhubung dengan keragaman interaksinya. Contohnya, yang termasuk komunitas adalah populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan di sekitarnya, yang membentuk suatu komunitas terumbu karang. Yang kedua adalah ciri-ciri komunitas. Kita dapat mendefinisikan komunitas secara sederhana sebagai suatu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakteristik menurut beberapa cara. Sebagai contoh dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Komunitas gurun, komunitas klam, komunitas hutan meranggas. Karakteristik level komunitas mencakup A. Diversitas, B. Kelimpahan relatif, C. Stabilitas. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu komunitas akuatik, komunitas terestrial. Berikut struktur dan karakter komunitas. A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Sintesis. Ketiga, dominansi dan predominansi. Perkembangan konsep dominasi meliputi jangka waktu lebih dari 170 tahun, telah mengalami kemajuan dari suatu ide dasar berbasiskan pada hewan sederhana, dengan teori rumit serta pergeseran berdasarkan binatang yang paling kompleks. Rumus indeks dominasi menurut Simpson sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Keempat, struktur dan keragaman komunitas. Merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Berikut adalah struktur komunitas dan karakter komunitas. Yang pertama kualitatif, kedua kuantitatif, ketiga sintesis. Konsep keragaman merupakan suatu keragaman di antara anggota-anggota yang ada di dalam kelompok. Keanekaragaman dalam konsep ekologi tertuju pada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis merupakan suatu karakteristik atau ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya dan dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Keenam, konsep keanekaragaman hayati. A. Pengertian keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologik tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Hal ini meliputi keanekaragaman jenis antara jenis dan ekosistem. B. Tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah gen. Merupakan variasi genetik dalam suatu spesies baik di antara populasi yang terpisah secara geografik maupun di antara individu-individu dalam suatu populasi. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Merupakan variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya adalah tumbuhan ketela rambat dan tumbuhan kerangkungan. Ketiga, keanekaragaman ekosistem. Merupakan komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik. Masing-masing keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. 7. Konsep komunitas aplikasinya dalam materi hewan. Konsep komunitas, kita dapat mendefinisikan komunitas secara sederhana sebagai suatu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya, seperti komunitas gurun, komunitas kolam, komunitas hutan meranggas. Karakteristik level komunitas mencakup diversitas, kelimpahan relatif, stabilitas. A. Hubungan netral. Di dalam ekosistem tidak mungkin ada hubungan netral 100% di antara individu maupun antar spesies. B. Hubungan simbiosis. Seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensialisme, ketiga parasitisme, keempat amensialisme, dan yang kelima predasi. C. Kompetisi. Merupakan suatu persaingan atau peristiwa rivalitas
antar organisme baik dalam satu spesies atau dengan spesies lainnya untuk mendapatkan sumber daya tertentu, misalnya makanan, pasangan kawin, air, tempat, dan sebagainya. 1. Kompetisi interspesies merupakan kompetisi ini tidak hanya terjadi untuk mendapatkan sumber daya alam seperti makanan, air, dan tempat, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi antara lain untuk mendapatkan pasangan kawin. Kedua, kompetisi interspesies. Dua atau lebih populasi dapat saling berkompetisi jika mereka menggunakan sumber daya yang sama. Sebagai contohnya ialah kompetisi antara kerbau liar dan banteng di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Kedua spesies tersebut memanfaatkan sumber daya makanan yang sama, demikian pula sumber air minum. Aplikasinya di dalam penelitian hewan. A. Metode dalam penelitian ekologi hewan. Ini sangatlah luas sehingga dalam ini hanya akan disajikan beberapa konsep dasar yang penting saja, yaitu teknik sampling sebelum membicarakan tentang beberapa metode dalam ekologi hewan. Sebaiknya dikenal dulu beberapa istilah dasar sebagai berikut. Yang pertama, hukum law. Kedua, prinsip atau prinsipal. Ketiga, teori. Keempat, hipotesis. Yang kelima, model. Yang keenam, eksperimen. Yang ketujuh, fakta. B. Tipe sampling. Biasanya tipe ini dibedakan menjadi 3, yaitu sampling acak, sistematis, dan bertingkat, walaupun kadang-kadang ditambahkan dengan tipe keempat, yaitu sampling purposif. Yang pertama adalah acak atau random. Ini dibagikan menjadi 3, sampling titik acak, yang kedua sampling garis acak, dan ketiga sampling area acak. Yang kedua adalah sistematis. Sampel dipilih dalam suatu cara yang sistematis atau reguler, misalnya titik sampel diambil setiap 2 meter sepanjang garis transek. Dapat juga bila dikaitkan dengan waktu atau skala temporal, sampel diambil setiap setengah jam, setiap 24 jam, dan sebagainya. Sampling sistematis dibedakan menjadi 2, yaitu sampling titik sistematis dan sampling area sistematis. Yang ketiga adalah bertingkat. Teknik sampling ini digunakan jika populasi utama atau kerangka sampling tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil ukurannya. Masing-masing bagian ini akan diambil sebagai sampel secara proporsional menurut ukuran dan terbagi menjadi 2, sampling acak bertingkat dan sampling sistematis bertingkat. Yang keempat adalah bertujuan atau purposif. Pada sampling ini, penelitian menetapkan sampling tidak didasarkan pada pertimbangan seperti yang disajikan pada tipe sampling di atas. Peneliti mengambil sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif dengan tujuan tertentu. B. Ukuran sampel. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan sampling ialah beberapa ukuran sampelnya. Jelas bahwa semakin besar ukuran sampel, maka penelitian akan populasi akan lebih mempresentasikan karakter secara keseluruhan. Di pihak lain juga perlu dipertimbangkan antara lain keterbatasan waktu, tenaga, peralatan, dan sebagainya. C. Pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data untuk setiap penelitian ekologi, hal yang sangat penting dipertimbangkan ialah ketetapan dan keakuratan. Ketepatan adalah derajat keterulangan suatu ukuran tunggal. D. Analisis data. Penelitian ekologi dapat menghasilkan data yang kualitatif, misalnya data kategori padat dan jarang, tetapi dapat juga menghasilkan data yang kuantitatif, misalnya data densitas individu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan.